Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ferdianza, NPM 01501085 dari PSTIA. Di sini saya mengampu mata kuliah IoT, di mana pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai perangkat IoT yaitu LED serta sensor suhu, sensor jarak atau sensor ultrasonik, di mana data-data tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam database menggunakan Apache dan dikontrol oleh ppmadmin. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu untuk database-nya. Di mana saya sudah buat di sini database-nya yaitu IoT Rai di sini. Lalu tabelnya itu adalah sensor. Nah, di mana sensor sendiri itu mempunyai 1 2 3 4 5 kolom, yaitu ID, tanggal, jarak, temperatur, serta kelembapan. Nah, di sini setelah kita sudah buat ID misalkan, terus tanggal, jarak, temperatur, kelembapan, di mana ID sendiri itu auto increment. Selanjutnya kita bisa cek untuk IP config-nya. Di mana di sini kita cek IP config. Di mana IP config saya yang sudah terhubung dengan personal hotspot saya, yaitu 7313.192.168.7313. Nah, setelah itu jika sudah membuat database-nya dan sudah memeriksa IP-nya dengan benar, kita bisa cek di file terlebih dahulu di sini. Sebelumnya kita harus menyalakan Apache terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa localhost lalu /IoTRai, di mana filenya harus dimasukkan ke htdocs terlebih dahulu di sini. Nah, untuk bisa dibaca di Apache-nya. Lalu jika sudah, kita bisa cek untuk bagian koneksinya. Nah, di sini kita bisa cek langsung menggunakan file aja. Nah, di sini koneksi sendiri PHP ini fungsinya untuk masukin ke database-nya, lalu sama koneksinya juga. Nah, di sini database yang kita buat harus sesuai dengan namanya, nama di sini IoT Rai. Nah, jika sudah sesuai, selanjutnya kita bisa ke load. Kita cek load-nya. Nah, load di sini karena kita menggunakan 3 data yang akan dimasukkan ke dalam database, yaitu jarak, temperatur, dan kelembapan, di mana jarak sendiri itu dari sensor ultrasonik, temperatur dan kelembapan itu dari DHT-nya. Jadi jika sudah, kita masukkan juga get di sini untuk bisa masukin ke MySQL ya, ke SQL ya. Nah, jika sudah, lalu kita cek di bagian Arduino-nya. Nah, di sini. Nah, di sini kita include. Nah, di sini adalah include ya, include library. ESP sama DHT ini sama seperti sebelumnya, yaitu harus menggunakan personal hotspot. Sebenarnya tidak harus, tapi di sini saya menggunakan personal hotspot. Nah, 7313 di sini D1, D2, D0 untuk define-nya, untuk pendeklarasian awalnya, lalu ada DHT11 untuk data type-nya. Nah, di sini DHT pin-nya 2. D2 itu maksudnya yaitu D4 di dalam node MCU-nya. Selanjutnya ada void setup, ini untuk awal-awal mulanya, di mana di sini sudah template sebenarnya ya. Nah, di sini pin mode trigger pin. Lalu ada echo pin sama DHT pin, di mana pin-pin ini berkaitan dengan ultrasonik, yaitu memancarkan gelombang, lalu memantulkan, lalu ditangkap gelombangnya. Makanya dia bisa mendapatkan jarak. Nah, di sini ada read humidity untuk membaca DHT-nya, di mana humidity ini yaitu kelembapannya, lalu ini temperaturnya, lalu ini jika dia benar, lalu is Fahrenheit itu maksudnya dia
dalam bentuk Fahrenheit jadi keluar. Nah, di sini jika tidak bisa dibaca, maka dia akan mengeluarkan failure to read from DAT sensor. Nah, ini sama seperti tadi, DAT jadi dimasukkan variabelnya seperti itu. Lalu di sini ada untuk trigger pin ya, dengan delay microseconds. Low ini maksudnya jika tegangannya rendah, dan ini tegangannya tinggi. Nyala atau tidak, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di sini berkaitan juga dengan gelombang jarak tadi. Jadi di sini sudah ada perhitungannya untuk jarak, untuk bisa didapatkan jarak berdasarkan gelombang yang sudah ditangkap dan dipancarkan sebelumnya. Lalu setelah itu kita print ini teks biasa jarak sensor, lalu keluar variabel jarak yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, jika jarak itu kurang dari 10, maka LED akan high atau LED akan menyala, serta serial monitor itu akan memprint jarak terlalu dekat untuk segera menjauh. Nah, kalau misalkan jaraknya itu tidak kurang sama dengan 10, maka LED akan mati dan serial akan menyalakan jarak aman, akan memprint jarak aman, kata-kata jarak aman. Nah, berikutnya ini mengenai DHT untuk serial print humidity. Dikeluarkan hanya untuk humidity, variabel H, lalu variabel T, lalu variabel F untuk Fahrenheit. Selanjutnya ini untuk start koneksi ke server 80 berdasarkan WiFi. Lalu di sini untuk di print ke database-nya get IoT array load jarak. Nah, lalu di jarak, lalu dan temperatur, lalu ke T dan H, lalu masuk ke hostnya sini. Nah, gitu. Pertama kita bisa coba tes dulu untuk langsung manual seperti yang ada di codingan tadi. Untuk bisa ngecek, kita dari sini aja, kita ke load. Nah, ini ada krokat. Kita tanda tanya, terus jarak, kita masukkan jaraknya misalkan 10, lalu temperatur misalkan 15, lalu misalkan kelembapan, untuk kelembapannya misalkan 20. Nah, di sini kita bisa cek di bagian suhu. Nah, kita coba enter. Nah, di sini new record created. Oke. Nah, dia akan berubah di sini tuh. Ini yang bagian kita tadi suhu kita masukkan 15. Jadi real time grafiknya juga akan berubah di sini, membuktikan bahwa data itu masuk. Kita juga bisa ngecek di PHP MyAdmin ya sebenarnya. Nah, di sini. Nah, di sini. Di refresh. Nah, selanjutnya kita bisa ke Arduino-nya sudah nyala. Sekarang kita bisa cek untuk bagian graph atau graph secara real time. Di sini graph suhu, misalkan graph jarak dulu. Nah, di graph jarak sendiri ada PHP source itu ada index, koneksi, sama live server data. Kita coba ke index dulu. Nah, di sini mengenai indeks yang menerangkan di sini ya. Jadi pembuatan dari front end itu di sini, jadi terlihat gitu ya. Ada paddingnya, intervalnya juga. Lalu di sini juga ada koneksi. Koneksinya sendiri sama seperti tadi, untuk grafnya juga, sama load juga sama seperti tadi. Lalu di sini ada live server data, di mana live server data sendiri itu sama. Di sini IoT array, DB name-nya juga harus sama, harus sesuai. Lalu di sini ada row-nya. Nah,
row ini yang membedakan data yang akan dimunculkan di graph ya. Karena row 2 itu adalah jarak, di sini yang kita buat itu jarak di bagian sini ya. Nah, ini jarak. Lalu di sini ada temperatur untuk yang ketiga, dan keempatnya ada kelembapan. Dimana ID-nya itu nggak kehitung ya. Jadi kayak gitu. Selanjutnya kita bisa cek. Nah, di serial ya di sini. Nah, kalau misalkan dia sudah terkoneksi dengan server, nah maka dia akan muncul seperti ini di serial ininya ya, sesuai portnya itu keempat di sini. Nah, di sini ada SSID-nya sama passwordnya. Di sini juga keluar temperatur, humidity, sama derajat suhunya. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini ada sensor kelembapan ya. Lalu di sini juga selain sensor maksudnya graf kelembapan, kita juga bisa localhost. Kita juga bisa untuk jarak. Nah, di sini jarak ya. Jaraknya 282 karena nggak di ini kan. Nah, di sini kita bisa tes untuk LED codingannya tadi menyala atau tidak ya. Kita coba untuk kita videokan di sini. Oke, coba kita videokan di sini ya. Dia masih di 282, 283. Nah, ini untuk ultrasonicnya. Kita coba. Nah, dia akan, nah di situ dia akan itu ya, akan turun sesuai dengan gelombang yang didapatkan. Lalu LED-nya juga akan menyala karena sesuai dengan codingan tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan hardware di sini. Dimana di sini saya menggunakan sensor ultrasonic, lalu menggunakan LED untuk sebagai indikator jika jarak berada di rentang tertentu, maka dia akan nyala. Selanjutnya saya juga ada DHT11 nya untuk mengukur suhu dan kelembapannya. Selanjutnya ada Node MCU. Nah, di sini untuk sensor ultrasoniknya di sini ada VCC, ada trigger, echo, dan juga ground. Dimana kita wiringnya berdasarkan yang sudah tertera dan lain sebagainya. Nah, baik, di sini setelah kita melihat jarak chart, di sini juga ada suhu. Kita bisa cek suhunya. Untuk suhu bisa dari localhost juga. Di sini localhost iTray ke suhu. Nah, di sini suhunya terlihat di sini juga secara real time graph. Baik, sepertinya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.